Sebelumnya, perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG Perjabatan, gelombang 2 tahun 2023, Pendidikan Matematika akan memaparkan hasil diskusi pada topik 5 ruang kolaborasi, mata kuliah Perspektif Sosial Kultural dalam Pendidikan. Adapun yang kita bahas mengenai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Alvanita, kedua Dian, ketiga Raisa, dan yang keempat Justisia. Berikut ini adalah hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Menurut saya, pendekatan scaffolding dalam ZPD merupakan Menurut Dian, scaffolding dalam konteks Zone of Proximal Development atau ZPD mengacu pada strategi pendidikan yang dirancang untuk mendukung siswa saat mereka mengembangkan pemahaman atau keterampilan baru yang berada di ambang kemampuan mereka. Pada pendekatan ini, guru atau fasilitator memberikan dukungan atau bantuan kepada siswa saat mereka belajar sesuatu yang baru atau kompleks, tetapi masih dalam kemampuan mereka untuk memahaminya dengan bantuan. Pengaruh scaffolding terhadap proses pendidikan dan pembelajaran diantaranya untuk menyesuaikan pembelajaran, memfasilitasi belajar mandiri, meningkatkan motivasi, meningkatkan pemahaman konsep, memfasilitasi kolaborasi, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Menurut pandangan saya, kesiapan dalam mengajar dalam pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sebagai scaffolding pada zona pembangunan proksimal sangat penting bagi guru dalam mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman serta keterampilannya. Selain itu, perlu memberikan dukungan dan bantuan secara bertahap, serta membimbing siswa untuk terus belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Dalam penerapan scaffolding pada ZPD ini, guru juga dituntut untuk memberikan lebih sedikit kontrol terhadap siswa dan memberikan mereka belajar secara mandiri. Menurut pandangan saya, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered sangat efektif untuk implementasi scaffolding dalam ZPD karena melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar. Pendekatan ini membantu mereka mengembangkan kemandirian dalam menghadapi tugas-tugas mandiri, proyek, atau pemecahan masalah. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, apa persamaan dan perbedaan? Persamaan pandangan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sebagai scaffolding pada ZPD terletak pada pengakuan dan pentingnya zona pembangunan proksimal atau ZPD, kolaborasi antara guru dan siswa, serta penekanan pada pertumbuhan dan perkembangan individual siswa. Semua pandangan ini menyadari bahwa pembelajaran yang efektif memerlukan dukungan sesuai dengan kemampuan siswa dan melibatkan interaksi aktif. Selain ada persamaan, adapun perbedaannya yaitu ada pada dasar pemikiran atau pendekatan belajar yang mendasari, metode yang lebih diutamakan, dan cara menerapkannya di kelas. Meskipun begitu, perbandingan dengan perbedaan ini membantu menciptakan cara mengajar yang lebih lengkap dan sesuai dengan keadaan di kelas. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik. Menurut pendapat saya, kesiapan dalam mengajar
Saya merasa masih perlu meningkatkan pemahaman saya tentang bagaimana strategi scaffolding sebenarnya diterapkan dalam ZPD. Saya ingin lebih banyak belajar tentang cara-cara konkret untuk menyesuaikan pengajaran saya agar lebih mendukung perkembangan siswa di tingkat yang tepat. Menurut pandangan saya mengenai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan merupakan tindakan yang tepat yang dilakukan oleh pendidik. Pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding ini dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa serta pengetahuannya untuk lingkungan sekitar. Saya merasa siap untuk mengajar dengan Pertanyaan yang terakhir yaitu apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang dimiliki peserta didik. Persamaan scaffolding pada ZPD dianggap sebagai cara yang tepat untuk membantu peserta didik dalam belajar. Pentingnya mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan ZPD. Peran teman sebaya dalam pembelajaran juga diakui dalam membantu peserta didik yang sesuai dalam belajar. Scaffolding memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selain itu, adapun perbedaannya dalam kesiapan mengajar yang menjadi perbedaan pandangan adalah teknik memetakan ZPD pada masing-masing dari peserta didik serta menentukan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang akan diterapkan pada peserta didik serta pembelajaran scaffolding yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Itulah hasil pemaparan diskusi kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.